Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini Alhamdulillah dari KBA News mengatakan bahwa didukung Kiai Khalil As'ad Syamsul Arifin, Anies bakal menang telak di Tapal Kuda, Jawa Timur. Alhamdulillah tidak hanya masyarakat kecil, tidak hanya tokoh politik dan bahkan para ulama banyak yang mendukung Anies Baswedan. Karena apa? Karena yang dilihat adalah sosok Anies Baswedan orang yang Islami, orang yang prestasinya luar biasa, dan magnet Anies Baswedan sangat luar biasa sekali begitu kan, dan bahkan para ulama banyak yang mendukung Anies Baswedan. Mari kita baca terlebih dahulu komentarnya seperti biasa di Twitter seperti ini. Ini didukung Kiai Khalil As'ad Syamsul Arifin, Anies bakal menang telak di Tapal Kuda, Jawa Timur. Sip, kue Jatim sing cerdas. Mana suaranya Jatim? Jatim siap perubahan dengan Anies Presiden, insya Allah. Ini berhalusinasi kadrun. Wow, ini sudah mulai mengkritik begitu kan? Gak masalah, tinggal buktiin aja nanti. Semoga Allah mewujudkan, amin amin ya rabbal alamin. Ketawanya ada, wong Jatim sudah puas kondisi sekarang, giliran BBM naik dikit aja termehe-mehe. Mending perubahan, tentunya lewat proses demokrasi bukan demo ya. Mungkin Wan Ngibul, Anos Bas Edan ini cuma bisa menangis. Ini banyak yang mengkritik terhadap berita ini begitu kan. Emangnya dia Tuhan? Nah, ini banyak yang mengkritik. Mimpimu ketinggian, Jatim bukan basis FPI HTI. Bukan masalah itu, tetapi inilah demokrasi kita begitu kan. Bukan masalah FPI dan HTI, ini kan sudah bubar sebenarnya begitu kan. Jangan dikait-kaitkan dengan itu begitu. Ini para ulama yang mendukung Anies Baswedan begitu. Manusia dungu ngoceh capres-capresan, Nasdem udah nyongsep de capres Anies Baswedan. Bapak politik identitas banyak sekali yang men-tweet mereka dan mengkritik begitu kan. Jauh drone, Anos nggak rauh jadi nggak soal capres drone. Jangan gede dulu, Nasdem aja nyongsep drone ini. Gerombolan cingkrang ke drone langsung ke injak lehernya. Banyak sekali yang men-tweet mereka dan mengkritik habis-habisan. Padahal inilah demokrasi kita. Kita menghormati satu sama lain begitu kan. Walaupun Anies Baswedan didukung para ulama, didukung tokoh politik, didukung masyarakat, jangan sampai mengejek seperti ini begitu. Karena demokrasi kita, nilai-nilai demokrasi kita mengajarkan bahwa kebaikan nilai demokrasi itu menunjang kepada keberhasilan sebuah negara begitu. Kenapa ketika ada dukung ini banyak yang julid, banyak yang tidak suka dan sebagainya begitu kan. Dan bahkan di beritanya seperti ini, mari kita baca di beritanya terlebih dahulu. Ini beritanya, didukung Kiai Khalil As'ad Syamsul Arifin, Anies bakal menang telak di Tapal Kuda, Jawa Timur. Ini bukan tidak mungkin Nasdem akan menjadi partai pemenang di Situbondo karena pengusung Anies Baswedan dan dapat dukungan dari Pak Kiai Raden Khalil As'ad Syamsul Arifin. Situbondo dari KBA News. Anies Baswedan diprediksi bakal menang telak di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur dalam Pilpres 2024 mendatang. Tapal Kuda merupakan wilayah yang berada di ujung timur Jawa Timur yang meliputi kabupaten dan kota Probolinggo, Pasuruan, Lumajang dan Jember, Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi. Salah satu faktor kemenangan yang diraih Anies Baswedan karena dukungan dari Kiai Raden Kiai As'ad Syamsul Arifin selaku pengasuh pondok pesantren Wali Songo. Kiai Khalil As'ad Syamsul Arifin dikenal sebagai kiai berpengaruh besar di Jawa Timur, terutama di Tapal Kuda. Ini sangat luar biasa sekali dukungannya, tidak hanya tokoh politik yang saya sebutkan, bahkan para kiai banyak yang mendukung Anies Baswedan begitu kan. Sosok yang Islami, sosok yang peduli terhadap agama Islam, sosok yang peduli terhadap bangsa, sosok peduli terhadap masa depan demokrasi kita begitu. Walaupun para rezim-rezim hari ini banyak yang intervensi, banyak penolakan, tetapi banyak yang mendukung Anies Baswedan begitu. Di salah satu kemarin di Situbondo ada banner yang menolak terhadap kedatangan Anies Baswedan dan sebagainya karena dianggap memainkan politik identitas begitu. Dia tidak tahu, para cebong itu sebenarnya tidak tahu apa politik identitas begitu kan. Bahkan banyak yang ikut-ikutan saja begitu. Insya Allah jika tidak ada aral melintang, Pak Anies Baswedan menang di sini, kata Ketua Jaringan Relawan Nasional Anies Baswedan Jarnas ABW Situbondo Yusuf Firdaus kepada KBA News Kamis 1 Desember 2022. Dia mengatakan partai politik mengusung Anies Baswedan pada Pilpres 2024 juga diprediksi kuat, juga akan panen suara. Salah satu partai Nasdem, sepertinya Nasdem akan mendapat banyak kursi wakil di DPRD Situbondo.
Setelah mendukung Anies Baswedan juga partai pengusung lainnya, ujarnya. Firdaus mengungkapkan kemenangan Anies Baswedan tidak terlepas dari pengaruh dua pengasuh pondok pesantren besar di wilayah Tapal Kuda, salah satunya Pondok Pesantren Wali Songo, pimpinan Kiai Raden Khalil As'ad Syamsul Arifin. Dia mencontohkan pada pemilu 2019 lalu, saat Prabowo Subianto diusung Partai Gerindra, Gerindra dapat 6 kursi di DPR Situbondo, dan bahkan padahal sebelumnya tidak punya kursi itu karena mengusung Prabowo yang pada waktu itu Kiai Khalil As'ad Syamsul Arifin turut mendukungnya. Jelasnya, hal serupa kemungkinan besar juga akan terjadi pada Nasdem pada pemilu 2024. Pemilu 2019 Nasdem tidak dapat kursi di DPRD Situbondo, tapi punya peluang besar menjadi partai besar sama seperti Gerindra dan pemilu 2019, ujarnya. Dia mengatakan pada pemilu 2019 lalu partainya pemenang atau peraih kursi terbanyak di DPRD Situbondo yakni PKB dan P3. Bukan tidak mungkin Nasdem akan menjadi partai pemenang di Situbondo karena mengusung Anies Baswedan dan dapat dukungan dari pihak Kiai Raden Khalil As'ad Syamsul Arifin. Wow, luar biasa sekali begitu kan. Anies Baswedan tidak hanya didukung oleh tokoh-tokoh politik, juga artis, juga masyarakat civil, juga didukung oleh para ulama-ulama besar di Jawa Timur begitu. Bahkan sosok Anies Baswedan inilah yang kemudian menjadi harapan untuk anak bangsa, harapan untuk masa depan bangsa kita, bagaimana masa depan kita itu maju dan semaju-majunya begitu kan. Tidak seperti rezim-rezim hari ini yang gila jabatan, banyak yang intervensi begitu kan, sehingga Anies kemana-mana banyak dicegal begitu. Mungkin inilah yang kemudian saatnya kita Indonesia berubah ke masa yang lebih baik begitu kan, dan bahkan banyak sekali yang men-tweet mereka dan mengkritik habis-habisan begitu kan. Tapi perlu diingat bahwa persoalan hari ini adalah persoalan membangun bangsa kita bersama-sama, bukan karena ada alasan tertentu, bukan karena ada jabatan tertentu begitu kan. Semua para ulama saya yakin dan saya yakinnya ke Anies Baswedan begitu, karena yang dilihat adalah sosok yang luar biasa, sosok yang memberikan stimulasi, memberikan sosok yang luar biasa kepada bangsa kita begitu kan. Dan bahkan tema ini, perubahan ini yang digagas oleh Anies Baswedan sangat luar biasa sekali begitu kan. Walaupun banyak sekali kemarin di Aceh juga menjadi spekulasi karena banyak yang dicegal, terus kemudian di berbagai daerah banyak yang dicegal begitu, dan bahkan beredar kemarin terakhirnya di Situbondo beredar bahwa kalau nggak salah di Situbondo apa di Bondowoso ya, kemarin banyak beredar terkait dengan banner atau bertuliskan bertolak, Anies Baswedan ditolak di situ begitu karena memainkan politik identitas dan sebagainya. Saya katakan bahwa siapa yang tidak bermain dengan politik identitas begitu, semuanya pakai menggunakan politik identitas begitu. Jujur saja, para calon-calon hari ini kalau tidak memainkan seperti itu ya bisa ditinggalkan begitu kan. Maka inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada siapapun, kepada bangsa kita begitu kan, untuk bersama-sama bergandengan tangan begitu untuk selalu mendukung Anies Baswedan. Apa sih sebenarnya yang ditakuti oleh Anies Baswedan ini? Ya, banyak yang menjadi spekulasi karena Anies Baswedan tidak bisa didekti, tidak bisa diajak kompromi terhadap para oligarki yang punya kepentingan besar kepada bangsa kita begitu. Inilah yang kemudian ditakuti. Kalau Anies Baswedan jadi presiden, maka semuanya tidak bisa untuk leluasa menggunakan kepentingan itu dan bahkan jabatan-jabatan itu begitu kan. Inilah yang kemudian tipe Anies itu bukan bagi-bagi jabatan begitu. Dan bahkan ingat di DKI Jakarta hari ini banyak yang dirombak, ada penyegaran katanya, banyak yang dirombak, banyak yang dipecat dan sebagainya, dan ini menjadi menjadi bukti bahwa para oligarki sekarang kepanikan begitu melihat sosok Anies Baswedan ini begitu. Dan bahkan di media sosial itu ramai sekali, apalagi di Twitter begitu, membojokkan Anies Baswedan, menjelekkan Anies Baswedan, dan bahkan Anies Baswedan dianggap sebagai gubernur yang gagal, dianggap sebagai gubernur yang becus, tidak becus begitu kan. Padahal bukti nyata sudah nyampak di mata depan kita sendiri seperti apa perubahan yang ada di DKI Jakarta begitu.
Ini harus dicontoh betul kepala daerah seperti Anies Baswedan, berbeda dengan kepala daerah yang lainnya yang hanya menggunakan pencitraan, terus kemudian menggunakan media sosial untuk menaikkan popularitas dan sebagainya begitu, terutama dalam pencitraan begitu. Jadi kesimpulan saya hanya satu, bahwa Anies Baswedan hari ini tidak hanya didukung oleh masyarakat, tokoh politik, tetapi banyak yang didukung oleh para ulama-ulama yang karismatik yang tentu memikirkan masa depan bangsa kita bersama-sama. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini dan share sebanyak-banyaknya, karena yang masih belum subscribe yaitu 95%, yang sudah subscribe yaitu 5%. Mari kita kawal bersama-sama, kita dukung bersama-sama channel ini yang begitu banyak memberikan edukasi kepada bangsa kita bersama-sama.